Baik, selamat siang anak didik kami siswa kelas 10 SMA Metodis 2 Medan. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran fisika dan sesi kita hari ini adalah membahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang kecepatan dan percepatan sehingga kita tingkatkan pembahasan kita pada aplikasinya nanti. Nah, kita cari tahu dulu apa itu gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kita memiliki sebuah benda yang bergerak pada kecepatan awal dan kecepatan akhir yang sama besar. Dari formulasi kecepatan rata-rata yang merupakan perbandingan antara perubahan, perpindahan, dan satuan waktu. Jadi kita mendapati di kecepatan awal dan kecepatan akhir yang sama besar sehingga kecepatan rata-ratanya kita dapatkan adalah V. Dengan demikian kita mengganti besaran kecepatan rata-rata menjadi kecepatan tetap sehingga kita mendapatkan formula dari gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V kali T atau perpindahan berbanding lurus terhadap kecepatan dikali waktu. Nah, selanjutnya kita akan melihat gerak lurus beraturan dalam kurva. Kurva yang pertama kita akan melihat kurva VT, di mana kurva VT ini adalah pada sumbu X merupakan besaran kecepatan dan pada sumbu Y maksudnya besaran kecepatan dan pada sumbu X merupakan besaran waktu. Sehingga sesuai dengan definisi kecepatan tetap, maka kurva yang berwarna merah ini merupakan besaran kecepatan tetap dan area atau luas daerah yang diarsir ini merupakan besaran perpindahan ya, karena perpindahan merupakan perkalian dari kecepatan dengan waktu ya. Jadi kita lihat bahwa luasnya ini adalah sama dengan besar perpindahan benda tersebut. Nah, kurva yang berikutnya adalah kurva ST, di mana pada sumbu Y adalah perpindahan S dan pada sumbu X adalah satuan waktu. Dan kita melihat bahwa kemiringan garis yang berwarna merah ini adalah perbandingan antara sumbu Y dan sumbu X atau setara dengan nilai tangents yang sama dengan S per T berarti identik dengan kecepatan. Ya, ini dua kurva yang disajikan dalam GLB nantinya. Nah, kita akan lihat contoh soal yang pertama, diberikan sebuah kurva yang merupakan perpindahan dari sebuah mobil yang bergerak lurus. Ya, kita perhatikan dari kurva ini pada besaran perpindahan 0 sampai 15 km. Kemudian waktu yang ditempuhnya adalah sampai dengan 12 menit. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kita diminta menghitung kecepatan rata-rata mobil dengan dua bagian. Yang pertama adalah kita meninjau setiap lintasan dan bagian kedua adalah seluruh perjalanan. Kita akan bahas untuk yang pertama, bahwa perpindahan mobil kita akan melihat dari setiap lintasan, mulai dari lintasan 0 ke A, kemudian A ke B, dan B ke C. Kita perhatikan bahwa untuk perlintasan dari titik pusat koordinat O atau 0 ke A, ya, perpindahannya pada bagian awal adalah 0, kemudian sampai di titik A, dia berpindah sejauh 15 km atau 15.000 meter. Sementara waktunya adalah 0 sampai 4. Berarti dalam satuan detik kita adalah 4 kali 60 maka 240 second. Sehingga kecepatan rata-ratanya pada tinjauan lintasan OA adalah 15.000 dibagi 240, 62,5 meter per second. Sementara untuk tinjauan lintasan A ke B, mobil dapat dinyatakan berhenti selama 3 menit karena tidak terjadi perubahan perpindahan. Artinya dari titik A 15 km dan di titik B juga perpindahannya tetap 15 km. Berarti perubahan perpindahannya adalah 15 dikurang 15 berarti 0. Maka sampai di situ mobil yang kita dapati memiliki kecepatan 0 adalah berhenti. Kemudian pada lintasan terakhir, lintasan BC, kita perhatikan bahwa titik awalnya adalah 15 km, sementara titik akhirnya dari kurva tersebut berada di sumbu X atau nilainya adalah 0. Ya.
Sementara waktunya mulai dari 7 menit sampai ke menit ke-12. Sehingga kita mendapati delta S atau perubahan perpindahan 0 dikurang 15.000 adalah minus 15.000. Ya, sementara perubahan waktunya adalah 5 menit atau 300 second, maka kita mendapati delta V-nya adalah minus 500 meter per second. Perhatikan bahwa tanda negatif berlaku untuk kecepatan yang artinya arahnya berlawanan. Ya. Sementara untuk semua tinjauan atau seluruh perjalanan, mobil dinyatakan tidak berpindah karena titik awal berangkatnya ada di 0 dan titik akhirnya ada di 0, sehingga meskipun durasi waktunya dihabiskan selama 12 menit atau 720 second, kecepatan rata-rata mobil dinyatakan 0. Ya, nah ini perbedaan tinjauan bagaimana sebuah pergerakan benda dinyatakan dalam kurva. Selanjutnya kita akan melihat soal aplikatif. Pada contoh yang kedua, di sini dinyatakan bahwa ada 2 orang pelari. Andi berada 2 meter di belakang Budi dalam sebuah lomba lari. Kemudian jika Budi berlari dengan kecepatan 9,2 meter per second, sedangkan Andi berlari dengan kecepatan 9,4 meter per second. Tentukan kapan dan di mana. Sekali lagi, kapan dan di mana. Kapan berbicara tentang waktu dan di mana berbicara tentang posisi. Dalam hal ini adalah perpindahannya. Oke, baik, kita akan bahas permasalahan ini. Sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana situasi dari 2 pelari yang saling susul menyusul ini. Ini merupakan soal aplikasi dari GLB. Ya. Pada saat perhitungan dimulai, posisi Andi berada 2 meter di belakang Budi. Nah, tentu kecepatan Andi harus lebih besar daripada Budi supaya bisa menyusul atau melampaui. Nah, kita misalkan bahwa mereka akan ketemu di titik X. Sehingga kita akan berbicara tentang jarak, bahwa jarak Andi ke titik X dan jarak Budi ke titik X tentunya nanti akan selisih 2 meter. Sehingga kita akan mendapatkan hubungan dari kedua jarak tersebut, yaitu jarak Andi sama dengan jarak Budi ditambah 2. Ya, bisa kita perhatikan di sini. Kemudian dengan menggunakan rumusan GLB bahwa jarak yang sama dengan kita nyatakan sebagai perpindahan adalah P dikali T. Nah, perhatikan di sini bahwa keduanya ditinjau pada waktu yang sama. Ya, hati-hati nanti akan ada perubahan soal bagaimana kalau waktunya berbeda. Oke. Nah, jadi ketika masalah ini ditinjau, waktu mereka dinyatakan sama. Sehingga kita bisa mengambil besaran waktu yang sama untuk Andi dan Budi. Oke, jadi kita perhatikan di sini tinggal kita menempatkan besaran kecepatan dikali T untuk Andi dan besaran kecepatan dikali T untuk Budi ditambah 2 meter. Sehingga kita mendapatkan persamaan matematis 0,2T sama dengan 2 atau T sama dengan 10. Jadi Andi akan menyusul Budi 10 detik kemudian. Nah, ini bicara kapan dan di mana. Ketika kita membahas di mana, berarti kita masuk kepada formulasi posisi atau perpindahan. Sehingga kita memakai waktu yang sama, yaitu 10 detik. Sehingga untuk Andi, dia akan menyusul Budi 94 meter dari titik A. Ya, dari posisi Andi. Atau 92 meter dari posisi Budi. Nah, jadi yang mana yang benar? Keduanya dinyatakan benar karena kita meninjau pada satu tinjauan tertentu. Jadi keduanya dinyatakan benar. Tapi Anda cukup menuliskan salah satunya saja pun sudah cukup. Nah, di sini ada challenge bagaimana jika waktu Andi tertunda 1 detik. Nah, ini boleh jadi bahan pembelajaran anak didik kami. Ya. Selanjutnya, kita akan lihat soal susul menyusul namun dalam arah berlawanan sehingga ini disebut dengan berpapasan, ya.
Dua buah mobil terpisah sejauh 75 km, keduanya bergerak lurus bersamaan. Kecepatan mobil A dinyatakan 70 km per jam, sedangkan mobil B bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 80 km per jam. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan dan di mana. Berarti tetap parameter waktu dan posisi kedua mobil berpapasan. Dengan mengadopsi pembahasan sebelumnya, kita bisa mengambil pola yang sama, meskipun keduanya berlawanan, bukan berarti kita harus mengambil satu tanda negatif ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa dua-duanya menuju satu titik yang sama. Ya, sehingga yang perlu kita ketahui di sini bahwa A dan B terpisah sejauh 75 km. Ya, jadi kita tentukan bahwa mereka akan berpapasan di satu titik, kita namakan X, sehingga kita akan mendapatkan satu persamaan bahwa jarak dari A ke X ditambah B ke X itu adalah 75 km. Sehingga karena waktu tinjauannya juga sama, maka V kali T untuk A ditambah V kali T untuk B sama dengan 75. Ya, jadi kita dapatkan bahwa 70 T ditambah 80 T. Perhatikan satuannya, kita tetap mengadopsi kilometer per jam. Sehingga kita mendapatkan 150 T sama dengan 75, maka T atau waktu mereka berpapasan adalah setengah jam kemudian setelah keduanya sama-sama bergerak. Selanjutnya ketika ditanya di mana mereka berpapasan, tinggal kita memakai parameter waktu untuk dimasukkan ke dalam persamaan perpindahan V kali T. Dengan kecepatan 70 dari mobil A dikali setengah, maka 35 km dari titik A atau 40 km dari titik B. Ya, kedua jawaban benar, Anda cukup menentukan salah satunya saja. Ini adalah contoh aplikasi yang kedua dari GLB. Ya. Baik, di sini ada challenge bagaimana jika mobil B bergerak 5 menit kemudian. Artinya dia tertunda setelah mobil A bergerak lebih dulu. Ya, ini mungkin boleh dicoba bagi anak didik kami. Ya. Nah, yang kedua kita akan lihat gerak lurus berubah beraturan. Perbedaannya di sini adalah bahwa kecepatannya berubah-ubah. Ya, di sini parameter V0 dinyatakan tidak sama dengan VT atau kecepatan awal tidak sama dengan kecepatan akhir. Dan sudah ada satu parameter baru yaitu percepatan. Kalau di GLB tadi percepatannya adalah 0, di sini percepatannya tidak 0. Nah, ada dua penjelasan yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah jika percepatan bernilai positif, maka ini akan menyebabkan kecepatan bertambah. Dipastikan bahwa V0 lebih kecil daripada VT, ya, atau kecepatan awal lebih kecil dari kecepatan akhir. Sementara jika percepatan bernilai negatif, ini disebut dengan perlambatan. Kondisi yang terbalik, ya, bahwa V0 akan lebih besar dari VT, ya, dikatakan bahwa kecepatan akan berkurang, ya, bahkan dia bisa berhenti atau V-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa mengadopsi kembali apa yang sudah dijelaskan pada topik sebelumnya tentang percepatan rata-rata. Ya, ini hanya mengingatkan kembali. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana formulasi GLBB ini jika dinyatakan dalam kurva. Nah, identik dengan penjelasan GLB pada kurva. Untuk GLBB pada kurva, kurva yang pertama kita dapati adalah kurva AT atau A versus T, di mana A percepatan pada sumbu Y dan T pada sumbu X sebagai parameter waktu. Nah, sementara yang dinyatakan sebagai percepatan tetap adalah garis lurus berwarna merah ini. Ya. Dan luas daerah yang diarsir sama dengan perubahan kecepatan atau delta V. Ya, delta V ini nantinya akan dinyatakan sebagai VT dikurang V0 ataupun sebaliknya V0 dikurang VT tergantung dari tinjauannya. Ya. Nah, kurva yang kedua adalah kurva VT.
Nah, kurva VT ini V versus T, di mana sumbu Y adalah kecepatan dan sumbu X adalah waktu. Dan kita lihat bahwa kemiringan garis yang berwarna merah ini berarti adalah perbandingan antara sumbu sumbu Y dan sumbu X, atau sebanding dengan nilai tangan, sehingga tangan sudutnya setara dengan besar percepatannya. Nah, kita akan melihat bagaimana formulasi dari GLBB ya dalam kinematikanya. Jadi untuk yang pertama kita akan menurunkan dari rumusan percepatan rata-rata. Ini merupakan percepatan rata-rata karena pada GLBB dinyatakan percepatannya adalah konstan, sehingga percepatan rata-rata ini kita akan jadikan sebagai percepatan tetap A. Jadi kita perhatikan bahwa kecepatannya tidak sama, berarti VT dan V0 tetap pada nilainya, sementara waktu awal diasumsikan sebagai 0, maka kita mendapatkan perubahan waktunya T. Dari sini kita mendapatkan sebuah persamaan matematis A kali T sama dengan VT dikurang V0, atau formulasi yang pertama yang kita dapatkan adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Ya, sebagian sering menyatakan juga bahwa ini adalah delta T, sama ya, delta T. Oke. Nah, di mana kita lihat bahwa V0 merupakan kecepatan awal dan VT kecepatan akhir dengan satuan yang sama, meter per second, percepatan meter per second kuadrat, dan waktu dalam satuan second. Ini yang pertama. Penurunan yang kedua kita dapatkan dari kecepatan rata-rata. Kita perhatikan bahwa kecepatan rata-rata itu sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Ya, itu kecepatan rata-rata. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa perubahan posisi adalah kecepatan rata-rata dikali waktu. Ya, di sini adalah delta X ya, perubahan posisi. Ya, tadi pada rumusan GLB ini sudah kita dapatkan tadi S sama dengan V kali T. Nah, kalau kita ambil parameter dari V rata-rata atau kecepatan rata-rata, maka kita akan mendapatkan sebuah formulasi yaitu V0 ditambah VT dibagi 2 dikali T. Nah, jika kita mengadopsi persamaan satu yang sudah kita dapatkan pada slide sebelumnya, ya, di mana yang kita ganti di sini nanti adalah VT. Nah, jika VT kita ganti ya ke dalam persamaan ini, maka kita mendapatkan VT adalah V0 ditambah A kali T, sehingga kita mendapatkan satu bentuk yang baru, yaitu 2V0, ya, 2V0 dibagi 2 dikali T, ada T yang di luar, ya, ditambah A kali T dikali T, tetap dibagi 2. Jadi kita mendapatkan sebuah persamaan matematis bahwa perubahan posisi atau perpindahan sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Ini adalah formulasi yang kedua dari penurunan rumus GLBB. Selanjutnya, kita akan mendapati persamaan yang ketiga, yaitu dengan mengubah persamaan satu. Ya, dari persamaan satu yang sudah kita dapatkan tadi di bagian awal, ya, bentuknya di sini kita hanya ubah parameter waktu. Ya, jadi kita mendapati waktu adalah VT dikurang V0 dibagi percepatannya. Nah, kemudian kita mengadopsi satu rumusan yang sejak persamaan 2 tadi sudah kita pakai, hanya kita mengubah parameter kecepatan rata-rata dan parameter waktu. Ini adalah kecepatan rata-rata, ya, dan ini adalah waktu. Oke, nah jadi kita mendapati satu bentuk persamaan matematika dari dua suku yang berubah tanda, ya, VT dan V0, satu positif, satu negatif. Jadi di pelajaran matematika ini sudah diingatkan bagaimana operasi binomial, ya, bahwa A tambah B dikali A kurang B adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi dengan mengalihkan
kedua parameter ini kita mendapatkan PT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A itu adalah delta X. Sehingga kita mendapati bahwa PT kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali delta X. Untuk selanjutnya, delta X sering disebut sebagai S. Dan S ini kita sepakati sebagai perpindahan, bukan jarak. Karena kita sudah berbicara tentang vektor. Sehingga 3 formulasi yang kita dapati untuk rumusan GLBB ini adalah seperti yang tercantum di bagian rangkuman, ya, formula 1, formula 2, dan formula 3. Nah, mengenai penggunaannya tergantung parameter apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanya. Kita akan coba lihat pada contoh soal yang berikut. Diceritakan bahwa pada sebuah kapal induk yang panjang landas pacunya hanya 250 meter. Karena kapal induk sangat terbatas panjang landasannya, itu sebabnya pesawat-pesawat yang lepas landas dari atas kapal induk harus melesat dengan kecepatan yang tidak biasa, ya. Jadi diceritakan pada soal ini bahwa pesawat hanya dapat meluncur dari kapal induk dengan kecepatan di ujung landas pacu itu 270 km per jam. Nah, jika percepatan mesin pesawat adalah 10 meter per second kuadrat, hitunglah kecepatan minimum pesawat di awal saat akan lepas landas. Jadi di sini kecepatan awal tidak boleh 0. Sebelum dia lepas, itu kecepatannya harus di atas 0. Ya, supaya dia bisa terbang pada landas pacu yang terbatas hanya 250 meter. Nah, kita akan lihat bagaimana fisika menyelesaikan masalah ini. Perhatikan bahwa parameter yang diketahui adalah kecepatan akhir, harus 270 km per jam atau 75 meter per second. Percepatan mesin adalah 10 meter per second kuadrat tentunya, ya. Kemudian panjang landas pacu hanya 250 meter dan ditanya adalah kecepatan awal pesawat. Nah, kalau kita kembali lagi, formulasi keberapa yang harus kita pakai? Karena di sini ada parameter jarak, kemudian ada parameter percepatan, dan ada parameter kecepatan akhir. Berarti formulasi yang ketiga. Ya, karena di formulasi yang ketiga ini semua yang diketahui sudah ada di dalamnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan dua formulasi atau dua rumusan. Tinggal kita menyesuaikan apa yang dicari. Dari formulasi yang ketiga ini kita mencari kecepatan awal atau V0. Berarti kita tinggal mengoperasikan secara aljabar atau bahasa kebanyakan siswa adalah pindah ruas, ya. Jadi kita mendapati V0 kuadrat sama dengan VT kuadrat dikurang 2 kali A kali S, dan kita tinggal menghitung angka yang sudah diketahui sehingga kita mendapatkan V0 kuadrat adalah 625, sehingga kecepatan minimum awal pesawat adalah 90 km per jam. Ya, jadi pada titik awal dia harus sudah 90 supaya sampai di titik akhirnya mencapai 270 sehingga pesawatnya bisa lepas landas dan tidak nyemplung ke laut. Ya, ini adalah bagaimana fisika membahas masalah pesawat tempur yang meluncur di atas kapal itu. Selanjutnya kita akan lihat pada soal aplikasi yang berikut tentang kereta api yang mendekati stasiun, di mana kereta api yang melaju kemudian karena mendekati stasiun maka dia harus melakukan pengereman, ya. Jadi dia mengurangi kelajuan hingga berhenti setelah dilakukan pengereman selama 5 detik. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan soal. Yang pertama adalah hitunglah perlambatan yang dikerjakan mesin kereta api, ya. Setelah dia direm, maka berapa perlambatan yang bekerja. Kemudian setelah direm, kereta api masih juga meluncur sampai benar-benar berhenti total. Nah, berapa panjang lintasan yang masih dilalui setelah pengereman tersebut? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, kita akan lihat
Tentu kita harus mengetahui apa yang sudah disampaikan soal ya. Kecepatan awalnya adalah 10, kemudian dia melakukan pengereman selama 5 detik dan kecepatan akhirnya adalah 0, berhenti. Ya, pertanyaan pertama adalah berapa percepatannya? Sekali lagi ada kuadrat ya. Dan kemudian berapa jarak yang masih ditempuh setelah pengereman. Untuk yang pertama kita menggunakan formula yang pertama tentunya karena ada VT, ada V0, kemudian ada T. Jadi yang ditanya di sini adalah parameter percepatan. Sehingga kita mendapatkan bahwa percepatan adalah minus 2 meter per second atau yang disebut dengan perlambatan ya. Selanjutnya kita menggunakan persamaan 3 untuk menentukan jarak yang masih ditempuh ya, sehingga S sama dengan PT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Ya, jadi sama saja kalau Anda langsung memasukkan nilainya, sehingga kereta api masih bergerak sejauh 25 meter sebelum dia berhenti. Ya, jadi pengereman itu memberikan ruang gerak sejauh 25 meter sebelum dia berhenti. Ini contoh yang kedua dalam aplikasi GLBB. Yang terakhir, merupakan soal aplikatif dan sepertinya ini harus butuh sedikit kreativitas ya untuk menentukannya karena di sini sebuah keadaan mobil melaju dengan kecepatan tetap berarti di sini adalah GLB ya, kecepatan tetap maka kondisinya adalah GLB 72 km per jam. Nah, pada saat pada jarak 48 meter di depannya sang sopir melihat seseorang yang menyeberang di tengah jalan. Jadi dia terkejut ketika ada seseorang menyeberang. Jadi dia mendadak untuk menginjak rem dan dia membutuhkan waktu 0,4 detik untuk menginjak rem. Nah, setelah rem dipijak, akhirnya mobil melambat karena ada perlambatan sebesar 5 meter per second kuadrat ya, sampai mobil benar-benar berhenti. Ya, berhenti kita tidak tahu apakah berhentinya karena pertanyaannya di sini apa? Apakah dia berhenti dengan kondisi menabrak si gadis atau tidak menabrak si gadis? Ya. Nah, baik, kita lihat situasi ini sebenarnya umum terjadi ya. Nah, bagaimana fisika menyelesaikannya? Untuk tahapan ini Bapak hanya memberikan bagaimana gambaran untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi ada satu tugas untuk Anda untuk mencari tahu jawabannya. Perhatikan sketsa dari kondisi soal yang diberikan. Ya, kita tentukan posisi dari titik di mana mobil melaju dengan kecepatan tetap. Ya, dan pada saat ini dia sudah melihat seseorang yang menyeberang jalan. Nah, untuk bereaksi menginjak rem dia membutuhkan waktu 0,4 detik. Ya, sehingga mobil masih meluncur sampai dia benar-benar menginjak rem. Setelah rem dipijak, berarti dalam kondisi ini antara A sampai B itu masih berlaku GLB. Ya, ini masih berlaku GLB. Udah? Nah, setelah rem dipijak, maka berlaku GLBB. Udah? Nah, akibat pengereman ini, mobil melambat karena ada perlambatan 5 meter per second kuadrat. Dan tentunya mobil masih meluncur ya sampai benar-benar berhenti. Nah, pertanyaannya apakah mobil menabrak si gadis di titik C? Hanya ada satu analisisnya ya, yaitu bahwa jika jarak yang dijumlahkan dari A ke B sampai B ke C sama dengan 48, berarti mobil menabrak orang yang menyeberang jalan. Ya, tapi kalau tidak sampai 48, maka mobil tidak menabrak si gadis. Ya, perhatikan di sini bahwa Anda harus menghitung jarak dengan GLB pada lintasan AB dan pada
BC Anda harus menghitung dengan GL baby. Baik, sampai di sini yang bisa Bapak jelaskan dan selamat menghitung. Tentukan apakah si gadis selamat atau tidak. Selamat belajar, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Di sini ada 4 soal yang Bapak berikan. Ya, silakan dikerjakan. Sampai ketemu lagi pada modul berikutnya. Salam sehat dan selamat belajar.